誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 313. Di mana seperti yang kalian tahu, seluruh isi dari chapter terbaru minggu ini sangatlah luar biasa menarik. Mengingat kenyataannya, pertandingan dari Jepang melawan Nigeria sekarang akhirnya dimulai tanpa ada campur tangan dari cerita Nagi lagi. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan cerita utamanya. Sederhananya, tepat pada halaman yang pertama, cerita pun kini dimulai dengan menunjukkan sedikit kisah potongan masa lalu dari para pemain Nigeria. Khususnya, 4 orang pemain utama mereka yang kemarin sudah dimunculkan pada chapter minggu lalunya. Sayangnya, tidak ada dialog dari mereka berempat. Jadi yang bisa kami ceritakan cuma tentang situasinya doang. Gampangnya begini cuy, menurut cerita dari narator, 4 orang pemain utama dari Nigeria adalah sahabat sejak mereka masih kecil. Namun ceritanya tidak dibikin lebay alias tidak dilebih-lebihkan. Mengingat mereka berempat pun digambarkan sebagai anak dari keluarga yang cukup mampu. Karena di dalam gambar ini, 3 dari 4 orang itu main sepak bola dengan menggunakan pakaian yang sangat bagus. Bahkan lengkap dengan menggunakan sepatu sepak bola juga. Sedangkan hanya ada 1 orang saja yang main sepak bola tanpa menggunakan baju dan juga tanpa menggunakan sepatu sama sekali alias dia mainnya nyeker. Yang artinya Blue Lock tidak menggambarkan negara Nigeria sebagai negara miskin. Tapi mereka mengangkat sisi lain dari cerita Nigeria, yaitu tentang sepak bola jalanannya saja. Pokoknya inti dari halaman pertama adalah mereka sedang bermain sepak bola. Lalu, mereka pun melakukan kerjasama untuk dapat mengoper bola itu kepada Onazi. Barulah pada akhirnya, Onazi pun langsung mengirimkan 1 buah tembakan langsungnya itu tepat menuju ke arah gawang dari pemain lawan sambil berkata seperti ini. Tenang saja, ada aku di sini. Udah cuy, gitu doang cerita masa lalunya cuma 1 lembar aja. Lalu selanjutnya, scene pun kini kembali berpindah. Tapi, pada halaman yang kedua dan juga ketiganya ini, kick off masih belum dimulai. Sebagai gantinya, kita pun lebih dulu mendapatkan penjelasan dari sudut pandang komentator pertandingan. Namun, karena dialognya terlalu membahas taktik dan juga terlalu panjang tentang aturan sepak bola dari turnamen Piala Dunia U20, maka cerita ini pun akan kita bahas pada hari Sabtu saja. Supaya jalannya cerita dari pertandingan utama mereka bisa segera dimulai. Intinya, halaman kedua dan juga halaman ketiganya membahas tentang aturan dari turnamen sepak bola ini serta berapa banyak jumlah pesertanya. Ditambah, mereka pun juga membahas tentang sistem formasi dari kedua tim sama seperti kemarin. Yaitu, Jepang menggunakan formasi 352-nya, sedangkan Nigeria menggunakan formasi dasar 433. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat gambar asli ini yang kebetulan sudah kami tampilkan di layar. Oke, mulai dari sini kita loncat ke dalam pertandingan utamanya. Prit! Kick off babak yang pertama sudah dimulai. Tim pertama yang mendapatkan bola adalah Nigeria, di mana di dalam praktiknya mereka pun langsung bergerak dengan cepat untuk dapat bisa melakukan serangan dengan menggunakan pola permainan sebagai berikut. Pertama, pemain tengah dari Nigeria yang menggunakan kacamata hitam dan juga rambut panjang ini, kini dia pun mulai bergerak untuk dapat bisa memancing pergerakan dari para pemain Blue Lock. Khususnya pergerakan dari 2 orang striker mereka, yaitu Isagi dan juga Ito Shirin. Menyaksikan hal itu, Isagi dan juga Ito Shirin pun kini langsung bergerak ke arahnya dengan niat untuk dapat menghentikannya sekaligus merebut bola itu dari kakinya. Di satu sisi, Isagi maju dari depan untuk dapat bisa menutup jalur berlari dari pemain kacamata ini. Sayangnya, pergerakan dari Isagi tersebut saat ini mampu dibaca dengan sangat mudah. Hingga Isagi pun berhasil dilewati oleh dia dengan menggunakan teknik gocekan berputarnya, tapi gerakannya cukup ekstrim. Sedangkan di sisi lainnya, Rin pun mampu muncul tepat waktu dari arah samping Isagi. Di mana ketika pemain itu sudah bisa melewati Isagi, maka Rin pun segera mencoba untuk dapat bisa memotong gerakannya dengan menggunakan teknik sliding tackle. Tapi lagi-lagi, Rin pun sekarang juga gagal menghentikannya. Karena ketika Rin sudah menyerang pemain ini, maka dia pun dengan cepat kini langsung mengoper bola itu lebih dulu melalui sebuah sudut sempit tepat di antara Ito Shirin dan juga tepat di antara Mikage Reo. Gara-gara itulah, bola pun sekarang berhasil dioper untuk dapat bisa melakukan pola serangan yang berikutnya. Kedua, setelah bola itu sudah mendarat tepat di kaki dari pemain rambut gimbal, maka Bachira yang ada di dekatnya pun kini mulai beraksi.
Dengan satu gerakan cepatnya, dia pun segera menutup arah umpan dari pemain berambut gimbal. Tapi sepertinya Bachira pun sekarang juga gagal. Mengingat ketika Bachira mencoba menutup dari arah depan, maka pemain dengan rambut gimbal ini kini akhirnya langsung menggunakan teknik gocekan Rabonanya mirip seperti pada gambar ini. Ketiga, setelah Bachira sudah berhasil dilewati dengan sangat mudah, dia pun kini segera mengoper bola itu secara ekstrim tepat menuju ke arah kiri dari area pertahanan dari gawang tim Jepang. Harusnya operan itu tidak ada satupun yang bisa menerima. Bahkan Aryu pun sampai berkata seperti ini kepada kita. Hah? Operan itu terlalu kasar dan juga operan itu terlalu tinggi untuk dapat diterima oleh temannya. Namun, ketika Aryu sedang mencoba menganalisa keadaan lebih dulu, maka Onazi yang sejak tadi sudah dia jaga, kini akhirnya seketika langsung bergerak dari arah belakangnya. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun kini langsung melompat dengan sangat tinggi dan juga dengan menggunakan gerakan melayang di udara. Menarik ya, tepat pada satu momen yang sama itu, Onazi pun langsung membalas ucapan dari Aryu barusan dengan cara berkata seperti ini kepada dirinya. It's totally fine because I'm here. Atau, itu tidak masalah karena ada aku di sini. Keempat, setelah bola itu sudah berhasil diterima oleh Onazi dan juga setelah bola itu sudah mendarat di tanah, maka Oliver Raiku yang kebetulan sejak tadi sudah menunggu, kini akhirnya seketika langsung muncul. Di mana di dalam praktiknya, dia pun segera mencoba untuk dapat bisa menghentikan pergerakan dari Onazi dengan cara menjaganya dari depan. Tapi rupanya, pada kesempatan ini, Onazi sama sekali tidak memiliki niat untuk dapat bisa melewati Aiku. Sebagai gantinya, dia pun berhasil menemukan sebuah sudut sempit untuk dapat bisa menembak. Hingga di saat yang bersamaan tersebut, dia pun segera menendang bola itu dengan sangat kencang menuju ke arah gawang dari Gagamaru dengan niat untuk dapat bisa mencetak gol yang pertamanya. Sayangnya cuy, sekarang justru malah Onazi lah yang terjebak ke dalam sistem pertahanan dari timnas Jepang. Karena ketika dia dipaksa untuk bisa menembak tepat di antara Aryu dan juga Aiku, ternyata, di dalam sudut sempit itu, benteng pertahanan nomor 1 dari Jepang, yaitu Nikoiki, kini dia pun otomatis langsung muncul. Serta, dia pun juga langsung menahan sebuah tendangan langsung dari Onazi barusan dengan menggunakan kepalanya sambil berkata seperti ini kepada kita. Aturan nomor 1 dari sistem pertahanan tembok besi Jepang adalah aku harus berperan untuk dapat bisa menutup semua ruang kosong dari pertahanan Jepang. Nah, menarik ya, setelah bola itu sudah berhasil diblokir, maka orang pertama yang langsung bergerak untuk dapat mengambil bola liar itu adalah karakter yang paling diremehkan sekaligus karakter yang kemarin sudah kita bahas sama-sama. Yap, benar banget, dia adalah Karasu Tabito. Bahkan pada chapter yang sama ini, Karasu pun mendapatkan gambar 2 halaman penuh yang isinya adalah muka dia doang sambil berkata seperti ini kepada semua teman-temannya. Baiklah, pertahanan sudah selesai. Sekarang waktunya melakukan serangan balik, alias sekarang adalah waktunya counter attack. Jadi, ayo kita tunjukkan kepada mereka karena ini adalah kebangkitan dari Blue Lock. Lalu setelah berkata seperti itu, Karasu pun segera menendang bola itu dengan sangat kencang menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan. Di mana pada lokasi tersebut, Yori pun dengan sangat sigap kini langsung menerima umpan itu dengan menggunakan kaki kanannya. Tidak menunggu lama cuy, di saat 2 orang saat ini sudah mulai mendekat, maka Yori pun segera mengoper bola itu lagi tepat menuju ke arah tengah alias tepat menuju ke arah Itoshirin. Sebelum pada akhirnya, Rin pun langsung membawa lari bola itu sendirian untuk dapat bisa melewati semua pemain bertahan dari tim Nigeria walaupun dia hanya seorang diri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama gambar potongan panel manga aslinya supaya lebih mudah dimengerti. Intinya begitu, Rin mampu melewati 3 orang pemain bertahan sekaligus. Sampai pada akhirnya, salah satu pemain utama dari Nigeria yang tubuhnya paling besar ini, kini dia pun mencoba menghadang dengan niat untuk dapat merebut bola itu tepat dari kaki Itoshirin. Namun seperti biasanya, Rin pun sama sekali tidak mau menyerah. Apalagi secara kebetulan, posisi dari Itoshirin sekarang sudah berada pada zona golnya. Jadi di momen yang sama itulah, dia pun kini langsung memutuskan untuk dapat bisa menembak dengan menggunakan teknik drive shot yaitu dari jarak yang cukup jauh. Gara-gara itulah, pemain bertahan dari tim Nigeria ini kini gagal menghentikan Itoshirin. Serta untuk sementara, Rin pun sekarang sudah sangat yakin bahwa tendangannya barusan pasti akan bisa masuk ke dalam gawang. Tapi ketika bola itu sudah mulai mendekat dan juga ketika bola itu baru saja hampir masuk,
Maka, salah satu pemain depan dari Nigeria, alias Onaji, kini dia pun tiba-tiba saja langsung mundur jauh ke belakang. Serta dengan gerakan seperti Loki, dia pun langsung melompat dengan sangat tinggi untuk dapat menghentikan bola tendangan dari Toshirin dengan menggunakan kakinya sambil berkata seperti ini kepada kita lagi. Tenang saja, aku ada di sini. Akibatnya, percobaan pertama dari Toshirin barusan kini otomatis langsung menjadi gagal. Serta gol pun belum mampu diciptakan dari pola serangan balik Jepang. Menyaksikan semua itu di depan matanya, komentator dari pertandingan ini kini otomatis langsung berteriak. Wow, luar biasa menarik. Dari awal pertandingan ini, Jepang dan juga Nigeria sudah menunjukkan kepada kita semua kemampuan terbaik mereka. Kedua tim sangat brilian. Sudah jelas, ini adalah pertandingan pembukaan yang sangat menarik. Mengingat ini adalah pertarungan adu kekuatan individu dari para pemainnya. Nah, menariknya cuy, di saat semua orang saat ini sedang lengah dan menganggap bahwa pola serangan dari tim Jepang sekarang sudah selesai, maka dari arah yang berlawanan, Isagi yang sejak tadi sudah menghilang dari lane, kini akhirnya tiba-tiba saja langsung muncul. Lalu, dengan mata metavision yang sudah menyala, dia pun kini langsung berkata kepada kita, rencanaku sudah selesai. Semua orang telah bergerak sesuai dengan keinginanku. Dan sekarang, aku bisa melihatnya. Ini adalah vision yang memberikan garansi kepadaku untuk dapat bisa mencetak gol. Jadi, dengan satu bola liar yang kebetulan sekarang sedang bergerak ke arahku, maka aku pun akan titik. Sayangnya cuy, isi cerita lengkap dari chapter 313 ini harus berakhir tepat sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!